Ya, Surah Al-Maidah yang merupakan hidangan spiritual dari Allah. Ayat ini merupakan prinsip bagi seseorang yang ingin menjadi karyawan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya, kita orang-orang yang terpanggil, wahai eksklusif orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dan jadikan pekerjaan kita ini menjadi jalan untuk menginspirasi. La'allakum tuflihun, supaya bisa mendapatkan apresiasi. Akhir-akhir ini kita dikejutkan di media sosial tentang seorang tenaga pengajar yang mengundurkan diri karena menganggap lingkungan tempat kerjanya itu toksik. Maka jawaban daripada itu adalah ayat ini, Surah Al-Maidah ayat 35. Barangkali di antara kita ada yang beranggapan, kok bisa saya jadi guru? Saya kan lulusan ini. Maka yakinkan dalam diri kita bahwa apapun profesi kita sekarang itu merupakan takdir dari Allah yang sudah ditentukan oleh Allah. Khamsina alfasana, 50.000 tahun sebelum diciptakan alam semesta, Bapak Ibu sudah ditakdirkan jadi guru. Maka tugas kita adalah meyakini bahwa jadi guru karyawan sekolah Islam Atiran itu merupakan takdir dari Allah. Tujuan kita hanya menjalani takdir yang terbaik versi Allah. Maka bagaimana kita menjadikan wabtaghu ilaihil wasilah, menjadikan tempat kita bekerja ini merupakan jalan. Yang pertama, yakinkan dalam diri kita bahwa profesi kita sebagai guru, sebagai karyawan, sebagai pimpinan, sebagai atasan itu merupakan takdir dari Allah yang kita jalani, karena itu merupakan jalan yang terbaik. Yang kedua, jadikan aktivitas kita merupakan ibadah yang paling terpanjang. Saking panjangnya ini ibadah yang kita lakukan itu sampai usia 58 atau sampai usia 60 tahun. Kalau ini kita menjadikan sebagai ibadah yang paling terpanjang, kalau saya tanya, Ki, datang ke sekolah jam berapa cekloknya Bapak Ibu? Halo, 7.15. Pulangnya jam berapa? 4.15. Yang dibayarkan cekloknya jam berapa? 7.15 sampai. Kalau ini dijadikan sebagai ibadah yang paling terpanjang, maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, laha makasabat wa alaiha maktasabat. Niat untuk datang ke sekolah saja itu sudah bernilai ceklok bagi Allah.
Di malam hari, satu hari yang lalu saya yakin Bapak Ibu sudah sibuk mempersiapkan yang mana baju pink, yang mana baju ungu yang saya pakai. Ketika mencari baju saja untuk hadir pada hari ini, itu sudah dihitung ceklok oleh Allah. Maka niat untuk melakukan ibadah, niat untuk melakukan ibadah itu sudah dicatat oleh Allah. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Karena ini merupakan ibadah yang paling terpanjang, maka tentunya aktivitas apapun yang kita lakukan itu selalu kita me time kepada Allah. Siapa yang tidak kenal Bilal bin Rabah? Bilal bin Rabah ketika batu yang besar, kaki diikat, diberikan, apa yang kau minta saya berikan. Tapi karena Bilal bin Rabah sudah me time dengan Allah, hatinya terikat kepada Allah, maka dia tidak terpengaruh dengan urusan duniawi. Tapi yang dia katakan ahadun ahad, ahadun ahad. Kalau kita menjadikan pekerjaan kita ini merupakan ibadah yang paling terpanjang, maka saya yakin lingkungan tempat kerja kita tidak akan menjadi toksik bagi kita, tapi akan menjadi ibadah yang terpanjang. Yang ketiga, jadikan rekan kerja kita, pimpinan kita, bawahan kita, atasan kita merupakan keluarga terdekat. Makanya Umar bin Abdul Aziz pernah memecat seorang karyawan yang bagus dari segi kompetensi. Bahasa Inggrisnya bagus, Al-Qur'annya bagus, tiknya bagus. Tapi Umar bin Abdul Aziz dia pecat. Kenapa dipecat? Karena ketika sampai di rumahnya ditemukan dia marahi anaknya. Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, bagaimana Anda berada di tempat kerja berwibawa, sementara Rasulullah mengatakan khairukum khairukum li ahli. Yang paling terbaik bukan di kantor, yang paling terbaik bukan di tempat kerja, tapi yang paling terbaik adalah yang paling terbaik bagi keluarganya. Kita tidak tahu, boleh jadi di antara kita ada rekan kerja kita nanti yang menjadi jembatan masuk ke dalam surga. Kita tidak tahu. Kita bersama 8 jam, mulai jam 7 sampai jam 4. Kalau kita tidak menjadikan sebaik keluarga kita sebagaimana keluarga kita di rumah, maka tempat kerja kita itu bisa menjadi toksik bagi kita. Karena kita tidak tahu, boleh jadi satu di antara mereka ada yang menarik tangan kita masuk ke dalam surga. Bapak Ibu yang saya hormati, yang terakhir, tentunya kita disibukkan dengan pekerjaan, betul? Disibukkan dengan aktivitas di unit, betul? Coba ada satu surah, yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'an. Yas'aluhu itu diminta. Penduduk langit, penduduk bumi, kulla yaumin itu 24 jam meminta kepada Allah. Makanya Allah tidak tidur dan tidak ngantuk. La takhudhu sinatum wala naum. Karena kapan ngantuk, kapan tidur, maka tidak akan terjalani service excellent. Makanya 24 jam. Tapi bagaimanapun sibuknya Allah,
kulla yaumin huwa fi sya'n. Maka setiap saat Allah itu dalam kesibukan. Maka ini yang membedakan antara fi sya'n dengan ala sya'n. Kalau fi sya'n, kita ini sibuk, mulai RPP, ngajar, ada panitia PBD sebagainya. Tapi kalau kita mampu untuk mengatur dan bisa menyelesaikan, maka itulah orang-orang la'alla kuntum akan mendapatkan nanti apresiasi 19 orang. Kenapa? Karena dia fi sya'an, bukan ala sya'an. Maka muncul bahasa Indonesia ala sya'an. Kenapa tidak kerja jalankan? Aduh, saya sibuk dengan ini, ala sya'an. Kalau fi sya'an, kita yang mengatur kesibukan. Kok bisa kita sama waktunya 8 jam? Kok bisa sini dapat apresiasi, kita tidak? Betul? Maka prinsip kesibukan apapun yang kita jalani, usahakan kita yang mengatur kesibukan. Itu fi sya'an. Tapi kalau kesibukan yang mengatur kita, itu ala sya'an, sehingga muncullah banyak alasan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.